Puji Tuhan, mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita bicara sebuah tema yang penting bagi orang percaya, yaitu menjadi dewasa rohani. Saya percaya bahwa kedewasaan itu adalah sebuah proses perjalanan waktu. Dan manusia yang normal harus melewati tahap-tahap kehidupan, mulai dari bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pemuda, dewasa, hingga orang tua. Bahasa Yunani berkata dari nepios 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 12 itu adalah paidion. Kemudian 13 sampai 19 adalah teknon. Kemudian 20 sampai 59 tahun adalah huios. Dan 60 tahun ke atas itu adalah pater. Kemudian kita dapat kata father atau bapa. Dan manusia yang normal itu selalu melewati tahap-tahap yang demikian itu. Jadi seiring dengan bertambahnya usia seseorang dan berubahnya tahapan dalam hidupnya. Waktu kecil kan kita lain, saudara. Remajanya lain, laki-laki suaranya bisa berubah, yang wanita juga berubah dalam bentuk fisiknya. Maka seharusnya orang tersebut juga mengalami peningkatan dalam hal kedewasaan. Kalau kecil selalu tergantung dengan orang tua, remaja mulai 6 tahun ke atas itu sudah mulai bisa pilih pakaian sendiri, ambil makan sendiri, ambil minuman sendiri, pilih baju sendiri. Dia udah bisa punya pilihan. Kenapa? Karena sebuah pola pikir yang mulai berubah. Mulai ada kedewasaan, saudara. Mulai ada pilihan-pilihan. Dan seharusnya juga seorang remaja, kalau anak-anak begitu, seorang remaja juga tentu harus memiliki pola pikir dan tindakan sebagai seorang remaja. Bukan lagi seperti ketika ia masih usia anak-anak. Sama ketika dia anak-anak, remaja, kemudian kita masuk dalam tahap pemuda, juga mestinya harus meningkatkan kedewasaannya dalam hal berpikir, dalam hal bicara, dalam hal bertindak. Sehingga tidak sama seperti waktu ia masih remaja. Dan demikian, seterusnya semakin dia bertumbuh, maka selalu ada perubahan dalam pola pikirnya, dalam sikapnya, dalam tingkah lakunya. Saya percaya bahwa hal yang sama juga harusnya terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Hal yang sama juga. Seiring dengan bertambahnya usia, perjalanan kita mengikuti Tuhan, atau penyiringan kita kepada Tuhan Yesus, seharusnya juga kita makin dewasa dalam iman, dalam kerohanian kita. Saya percaya itu hal yang normal. Kalau tadi dari anak-anak, saya kasih contoh, remaja pola pikir tindakannya harus berubah. Ketika dia jadi orang yang menjadi anak-anak yang sudah jadi seorang pemuda, juga harus berubah. Sama juga dengan hal rohani. Bapak, Ibu, dan saya juga harus mengalami perubahan. Ya, harus mengalami sebuah perubahan. Selain faktor usia, pengiringan kita menentukan. Ada faktor lain juga sangat menentukan, yaitu kesediaan kita untuk sungguh-sungguh makin bertumbuh. Itu sebabnya mengapa ada orang yang mungkin sebenarnya secara usia sudah cukup lama menjadi orang Kristen, tapi ternyata belum bertumbuh dewasa. Bahkan dikatakan dia seperti kekanak-kanakan. Dari sifat, tingkah laku, pola pikir, cara bicara, cara ngomong, cara menyingkapi keadaan, situasi. Masih kanak-kanak. Pernahkah kita mendengar Kristen bonsai? Kristen bonsai itu adalah istilah untuk menggambarkan orang yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi Kristen, tapi ternyata kerohaniannya tidak bertumbuh. Dan saya berharap itu tidak ada dalam komunitas kita ini. Bahwa kita mau bertumbuh ke arah Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya mau bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ingat bahwa Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Tidak akan menikah dengan anak-anak. Atau tidak akan menikah dengan orang Kristen bayi.
atau Kristen bonsai. Tapi Yesus akan menikah dengan orang Kristen dewasa yang punya panca indera dewasa, punya kerohaniannya dewasa. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita semakin bertumbuh, ya, bertumbuh menjadi dewasa rohani? Bagaimana caranya supaya saya bisa bertumbuh semakin dalam kedewasaan rohani? Yang pertama, perlu komitmen yang sungguh-sungguh untuk bertumbuh. Hal yang pertama adalah kita perlu membangun sebuah komitmen yang sungguh-sungguh. Ada orang membangun komitmen tapi tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita ingin bertumbuh, maka kita harus membangun komitmen untuk sungguh-sungguh bertumbuh. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Firman Allah berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Alkitab berkata bahwa tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dengan sangat jelas Alkitab berkata bahwa kita harus bertumbuh dalam pengenalan, bertumbuh dalam kasih karunia. Nah, ini zamannya disebut dengan zaman anugerah, zaman grace. Ya, zaman di mana Roh Kudus sedang berkarya, menyatakan, menolong saudara dan saya, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya merenungkan firman, membaca firman tidak mengerti, Bapak Ibu bisa tanya Roh Kudus ini artinya apa? Atau ketika kita datang untuk ibadah, Bapak Ibu berdoa kepada Roh Kudus, tolong saya untuk artikan setiap kebenaran firman Tuhan yang saya dengarkan hari ini, supaya saya mengerti dan olehnya itu saya bertumbuh, saya menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat ini dalam 2 Petrus 3 ayat 18 adalah perintah dari Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Untuk apa? Untuk mereka dapat bertumbuh. Ingat, pertumbuhan itu menjadi sebuah kerinduan Tuhan. Berbuah itu menjadi sebuah keinginan Tuhan, karena Tuhan tiap saat, tiap waktu datang mencari buah untuk dinikmati dari hidup orang percaya. Jadi ayat ini merupakan perintah Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk mereka dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Jadi kita harus mengenal Tuhan, bisa mengenal melalui keadaan yang tidak mengenakan. Kita bisa mengenal melalui persoalan, melalui masalah, bisa mengenal Tuhan juga melalui berkat, melalui promosi, melalui semua yang datang dalam hidup kita. Kita belajar mengenal Tuhan di situ. Bapak Ibu nggak bisa cuma hanya mengenal Tuhan, nggak bisa cuma haleluya ketika Bapak Ibu diberkati, omsetnya besar, diberkati, dipromosi, lalu kita haleluya. Tidak juga. Tapi ketika Bapak Ibu ada dalam masalah, dalam persoalan, firman Allah berkata dalam kitab Filipi, bahwa kita harus dikaruniakan bukan cuma untuk percaya, tapi untuk menderita juga bersama-sama dengan Dia. Jadi kita belajar bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Bertumbuh di tengah-tengah kelimpahan, tapi bertumbuh juga ketika Bapak Ibu mengalami ujian dalam hidup kita. Artinya, pertumbuhan itu membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh. Kalau orang cuma datang cari Tuhan karena dia butuh Tuhan, karena dia butuh Tuhan jawab persoalannya, dan ketika dia dapat jawaban dari Tuhan, kemudian dia pergi, saya percaya itu bukan Kristen sungguh-sungguh, itu bukan komitmen yang sungguh-sungguh. Komitmen itu artinya tertanam, tidak akan bergerak, steko itu berdiri tegak seperti pilar dalam rumah yang tidak akan mungkin berpindah, saudara. Dia akan menopang seluruh ornamen dari bangunan itu sehingga rumah itu tidak roboh. Komitmen itu seperti itu, sungguh-sungguh tetap berdiri. Dan kedewasaan itu saya percaya tidak terjadi secara otomatis. Tidak akan otomatis kita dapat, ya. Tidak bisa dibeli. Kedewasaan itu tidak dapat dibeli, saudara. Tidak dapat dibeli. Karena itu membutuhkan komitmen tiap hari, kesungguhan yang kita bangun tiap hari. Dan saya katakan ini karakter. Saudara, karunia tanpa karakter sama saja dengan seperti Bapak Ibu punya mobil tapi tanpa setirnya, ya. Atau sepasang burung yang patah sayap sebelahnya.
maka kita akan berputar-putar, saudara. Kalau itu mobil yang bagus tanpa ada setirnya, maka itu akan membahayakan pengemudinya dan orang-orang yang ada di dalam kendaraan itu. Maka karena itu kedewasaan itu tidak secara otomatis didapat. Tapi kedewasaan itu membutuhkan sebuah komitmen kesungguhan. Nah, setir itu merupakan sebuah komitmen untuk mengarahkan kita kemanapun. Ya, saudara, kaki kita injak di gas, injak di rem, atau injak di kopling. Tapi kalau tidak ada setir yang mutar kiri, mutar kanan, maka saya percaya itu sangat berbahaya, saudara. Itu sangat berbahaya. Ya, karena itu kedewasaan membutuhkan komitmen. Seekor burung Raja Wali membutuhkan kedua sayapnya untuk menghadapi badai. Demikian pun komitmen. Demikian pun saudara dan saya harus sungguh-sungguh dalam kesungguhan ini, dalam membangun sebuah komitmen. Dan komitmen itu diwujudkan dengan mempraktekkan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa rohani. Jadi komitmen itu bukan cuma ngomong. Komitmen itu harus dipraktekkan, saudara ya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, komitmen itu harus dipraktekkan. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, harus ada prakteknya. Kita nggak cuma ngomong di mulut, saya mencintai Tuhan. Tapi kita malas ibadah, malas berdoa, malas baca Alkitab. Saya percaya itu bukan kehidupan komitmen dengan Tuhan. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci orang lain. Saya pikir juga itu bukan komitmen. Kalau kita komitmen, maka kita meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita akan melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Itu komitmen. Komitmen kan dibangun bukan cuma oleh satu orang. Komitmen dibangun oleh dua orang yang punya kesepakatan. Seperti suami dan istri membangun semua komitmen dalam keluarga. Dan komitmen itu harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan tidak lagi melakukan, ketika kita membangun sebuah komitmen, ya, komitmen itu diwujudkan dengan mempraktekkan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa rohani. Anak-anak nggak bisa bangun komitmen. Anak-anak remaja, mereka masih labil. Tidak lagi melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh anak-anak. Ya. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa membangun komitmen. Di setiap bangsa ada hukum mengatur kapan mereka akan menikah. Indonesia mungkin di atas umur 18 tahun, perempuan mungkin atau 20 tahun, sudah bisa menikah. Laki-laki di atas 20 tahun sudah bisa menikah karena mereka bukan lagi anak-anak, ya. Mereka bukan lagi anak-anak, tapi mereka sudah dihitungkan masuk kategori orang yang dewasa. Nah, jangan kita hanya berpikir bahwa ketika kita sudah rajin datang beribadah, jangan berpikir bahwa ketika saya sudah rajin datang doa pagi, mujizat pagi, jangan berpikir bahwa saya rajin memberikan persembahan, perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan misi, itu sudah cukup sebagai modal untuk kita dapat bertumbuh. Tidak, saudara. Mengapa demikian? Karena hidup orang percaya itu seharusnya bukan sekedar menjadi pendengar. Bukan pendengar. Kekristenan itu bukan cuma dengar firman. Tapi bagaimana kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Ingat, setan itu baca firman. Setan itu merenungkan firman. Tapi setan tidak pernah melakukan firman. Jadi kalau kita orang Kristen hanya baca firman, mendengar firman, tapi tidak melakukan firman, kita sama dengan setan, Bapak Ibu. Kita mengikuti setan. Tapi ketika kita mendengar firman, merenungkan firman, melakukan firman, kita sama dengan Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Raja kita. Ketika dia ada di muka bumi ini, dia katakan apa yang aku dengar dari Bapa, itu yang aku lakukan. Apa yang Bapa katakan, itu yang aku katakan. Itu adalah pelaku firman. Dan Tuhan mau kita sebagai orang percaya menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi, membangun sebuah komitmen itu bukan cuma sekedar pendengar, tapi bagaimana kita jadi pelaku firman. Bukankah tidak jarang orang-orang yang sudah mendengar, mengerti firman, tapi mereka karena tidak melakukan, hidupnya berantakan. Gosip tetap menjadi kegemarannya, omongan kotor tetap dia ucapkan, dendam tetap ada di dalam hatinya. Dan semua hal ini terjadi karena tidak ada komitmen untuk bertumbuh. Jadi boleh saja kita kebaktian seminggu 10 kali. Ya, kita ini sudah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Baru 7 kali. Tadi saya bilang lebih dari 10 kali. Jadi belum 10 kali. Kalau ada yang ikut semua, 1 minggu ibadahnya 7 kali. Bukan ikut seminar mungkin ditambah. Tambah conference. Ikut konferensi ke sana kemari. Ya, Bapak Ibu.
Itu nggak jamin kalau Bapak Ibu tidak melakukan firman. Kan firman Tuhan hanya kita simpan sebagai teori, dan kita tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk hidup dalam firman. Saya percaya kita tidak akan dapat mencapai pertumbuhan iman. Kalau firman Tuhan itu hanya disimpan sebagai teori, hanya kita dengar saja, kita katakan, wow, khotbahnya keren, tapi kita tidak melakukan khotbah yang keren. Wow, pengurapannya dahsyat, tapi kita tidak menghidupi pengurapan itu. Maka kita tidak akan mencapai pertumbuhan iman. Sekali lagi saya ulangi bahwa kekristenan adalah bagaimana kita membangun komitmen yang kuat untuk kita tumbuh. Satu waktu, saya ketemu dengan seorang ibu yang datang kepada saya dan dia berkata, "Pastor, ketika saya pelayanan ke satu kota, pastor, anak saya perempuan, sudah umur 22 tahun. Dia sudah lulus kuliah, tapi saya itu khawatir dengan dia." Saya tanya, "Kenapa anak yang sudah gede ibu khawatir?" Dia katakan begini, "Bangun tidur, untuk bersihin tempat tidur sendiri aja dia nggak bisa, pastor." Loh, apa ibu nggak ajarin anak? Saya ajarin. Tapi dia tidak pernah mau melakukan. Saya sudah marahin dia, tapi tidak pernah mau lakukan. Cuci piring pun nggak mau. Sehingga akhirnya itu jadi sebuah beban. Nanti saya bayangkan kalau satu waktu nanti dia ketemu seorang laki-laki dan ajak dia menikah. Saya bisa bayangkan bagaimana dia harus urus keluarga. Kalau bersihin tempat tidur saja nggak bisa, bagaimana dia harus urus suami. Bagaimana dia harus urus rumah tangganya. Bagaimana dia mau masak, bagaimana mengurus anak-anaknya. Saya khawatir. Dan saya katakan ini tidak hanya cuma untuk didoain. Saya nggak hanya mau doain anak ibu, tapi saya minta supaya anak ibu mulai latih diri mulai hari ini dan seterusnya. Melatih diri bahwa dia harus bersihin tempat tidurnya yang disuruh oleh ibunya. Dia harus bisa tahu cuci piring, tahu masak. Sehingga satu waktu nanti dia bisa jadi orang yang mandiri dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dia bisa bertumbuh. Jadi bukan cuma umur yang bertambah, tapi ini sifatnya masih anak-anak. Makanya saya tadi katakan, jadi Kristen bonsai. Hal yang kedua, perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau kita ingin bertumbuh secara rohani, bukan cuma Bapak, Ibu, dan saya perlu komitmen yang sungguh-sungguh untuk bertumbuh. Bukan cuma itu, tapi perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Orang yang mau bertumbuh dalam kerohanian harus mengalami Tuhan secara pribadi. Saya ingat ketika saya belum bertobat. Saya nggak bertumbuh. Umur saya sudah 21 tahun, tapi saya nggak tahu firman. Kalau saya pergi ke gereja, saya ada bawa Alkitab kecil yang perjanjian baru saja. Jadi kalau pendeta khotbah di perjanjian lama, saya nggak bisa buka Alkitab. Dan setiap kali saya pulang, mama saya tanya, "Tadi Pak Pendeta khotbahnya di mana?" Saya katakan, "Pak Pendeta khotbah nggak ada di Alkitab." "Loh, kok nggak bisa ada di Alkitab?" Saya bilang, "Saya cari di Alkitab saya. Nggak ada itu pasalnya." Padahal Pak Pendeta khotbahnya kitabnya saya. Saya buka dari kitab Matius sampai Wahyu. Bagaimana ada di situ? Mama saya katakan, "Tadi khotbah di mana?" Terus kakak saya bilang, "Tadi dia cuma ambil Alkitab perjanjian baru. Bagaimana dia bisa tahu? Sedangkan Pak Pendeta khotbah di perjanjian lama, ya nggak ada di situ." Makanya dia bilang, "Tadi Pak Pendeta khotbah nggak ada dalam Alkitabnya." Tapi saya ingat ketika saya mengalami Tuhan secara pribadi, saya didoain kelepasan tahun 91. Dan mulai saat itu, saya kemana-mana, saya bawa Alkitab di dalam tas saya. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap tahun, saya perlu ganti Alkitab. Karena Alkitab saya itu penuh dengan coretan, penuh dengan kertas-kertas di setiap lembarnya. Sehingga Alkitab saya itu sudah sangat tebal, karena banyak rema di dalamnya, banyak catatan-catatan kecil, catatan-catatan khotbah yang saya dapat dari hamba-hamba Tuhan yang saya tulis di dalamnya. Orang yang mau bertumbuh dalam kerohanian harus mengalami Tuhan secara pribadi. Saya alami Tuhan secara pribadi dan itu merubah saya. Ketika Bapak Ibu alami Tuhan secara pribadi, nggak ada yang bisa nahan kita bertumbuh. Nggak ada yang bisa nahan kita untuk bersaksi. Nggak ada yang bisa nahan kita untuk berdoa. Orang mungkin permalukan kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Orang alami Tuhan secara pribadi akan hidup dengan normal. Akan punya gairah yang berbeda. Artinya, pertumbuhan itu tidak hanya karena kita rajin ibadah.
Tapi bagaimana dalam ibadah itu kita dapat berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kalau Bapak Ibu datang ibadah every morning seperti ini, Bapak Ibu harus merindukan, yaitu saya harus alami Tuhan. Bagaimana? Alami melalui firman-Nya. Ketika Bapak Ibu datang setiap pagi berharap begini, saya akan dapat sesuatu, entah sebuah kalimat, satu kata, yang akan memberikan kekuatan gairah, itu namanya Anda mengalami encounter with God. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jangan datang dan selesai ibadah, Bapak Ibu nggak dapat apa-apa. Tapi berharap setiap pagi, kita dapat sesuatu dari Tuhan. Ketika Bapak Ibu dengar firman, berharap sesuatu Anda dapat dari Tuhan. Ketika Anda datang dalam penyembahan, ujian penyembahan tadi, berharap Anda dapat sesuatu dari Tuhan. Itu yang akan membuat rohanimu bertumbuh. Tulis di kolom komentar, yes and amen. Saya mau mulai hari ini setiap kali ibadah. Saya bukan cuma rajin ibadah, tapi saya mau mengalami Tuhan secara pribadi. Ketika Bapak Ibu punya kerinduan seperti ini, maka ingat sorga lebih rindu Anda mengalami dia. Karena perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan akan membuat kita dimampukan untuk semakin bertumbuh secara rohani. Ketika Bapak Ibu punya kerinduan seperti ini, maka Bapak Ibu akan bertumbuh luar biasa. Makanya jangan heran ketika anak-anak mengalami Tuhan, mereka lebih dewasa dari papa mamanya. Ketika anak-anak remaja mengalami Tuhan, mereka lebih dewasa dari orang-orang yang S1, S2, bahkan S3. Kenapa? Karena dia bisa ngomong firman dengan sangat dalam. Ngomong firman yang rema, yang dia dapat melalui firman Tuhan itu, dan orang katakan, wow, memang anak ini masih kecil, tapi rasanya pikirannya dewasa sekali. Kenapa? Karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau orang dewasa yang umurnya udah panjang, banyak, tapi tidak pernah mengalami Tuhan, dia akan tumpul, dia akan seperti anak-anak. Makanya Alkitab katakan anak-anak akan menjadi pemimpin bagi orang-orang dewasa. Bayangkan, kenapa? Karena mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Untuk itu kita perlu waktu. Dan tidak akan kita dapat secara instan. Ingat bahwa kedewasaan itu tidak datang secara instan. Kita harus melatih diri dalam kerinduan. Minta every day dengan Tuhan bahwa saya setiap hari mau mengalami Tuhan secara pribadi ketika dengar firman, ketika datang ibadah, ketika ada pujian penyembahan, ketika saya baca firman Tuhan, ketika saya doa pribadi, saya akan mengalami Tuhan secara pribadi. Itu yang akan membuat rohanimu bertumbuh. Terkadang, bahkan kita perlu mengalami tekanan. Bahkan ketika terkadang kita perlu mengalami permasalahan dan penderitaan. Supaya kita benar-benar mengalami Tuhan dan belajar untuk makin dewasa dalam Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Punya waktu doa dan berpuasa. Tapi ada waktunya mereka mengalami tekanan, permasalahan. Di mana mereka disuruh menyembah kepada patung yang dibuat Nebukadnezar. Dan mereka dalam sebuah pressing karena aturan di mana semua orang lakukan, tapi mereka tidak lakukan. Dan mereka tetap tidak mau lakukan. Mereka tetap percaya bahwa sekalipun Tuhan mereka tidak tolong mereka, mereka tidak akan menyembah itu. Apa yang terjadi? Tuhan yang mereka sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang cuma hidup, tapi Tuhan yang bertindak menyelamatkan mereka. Ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api, maka Nebukadnezar melihat ada orang keempat yang mukanya seperti anak dewa berjalan-jalan dengan mereka dalam dapur api itu. Mereka ketiga orang ini mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan cerita ini masih kita baca sampai hari ini. Untuk membuat saudara dan saya mengalami yang namanya suatu kekuatan, kegairahan dalam keadaan apapun. Kalau Anda tetap percaya kepada firman Tuhan, maka kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Haleluya. Yang pertama bahwa bukan cuma membangun komitmen yang sungguh-sungguh. Yang kedua, bukan hanya perlu mengalami Tuhan secara pribadi, tapi yang ketiga, perlu adanya pembaruan hidup yang nyata. Kalau dulu kita suka marah, maka sekarang kita harus sabar. Kalau dulu kita sering bicara bohong, sekarang kita harus bicara jujur apa adanya. Kalau dulu kita malas, sekarang harus rajin. Harus ada perubahan yang nyata. Kalau dulu kita nakal, sekarang kita jadi orang yang baik. Kalau dulu berdosa, sekarang harus jadi orang benar. Perlu adanya perubahan hidup yang nyata. Karena dari anak-anak kepada remaja itu perubahan nyata. Di tubuh saja kelihatan ada perubahan nyata. Suaranya mulai berubah. Ya, ada perubahan yang nyata, saudara.
Karena orang bertumbuh itu harus dilihat bahwa perubahannya nyata. Kan nggak mungkin orang itu tetap kerdil terus seperti Kristen bonsai tadi yang tidak pernah tumbuh. Pasti tidak ada perubahan sama sekali. Dan Tuhan mau kita berubah. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab Ibrani 13, kalau nggak salah itu ayat 8, Yesus Kristus baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kenapa Tuhan tidak pernah berubah? Karena dia sudah sempurna. Tapi kita, manusia, harus berubah. Ya. Kita manusia harus berubah. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 kalau nggak salah itu. Yesus Kristus baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan Tuhan mau saudara dan saya berubah. Ya. Tuhan mau kita berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah, karena dia Tuhan dan Raja. Tapi kita manusia, saudara dan saya, bukan Tuhan. Karena itu kita harus berubah setiap hari. Dan perubahan itu harus nyata, orang harus lihat. Dulu suami saya kasar, tapi sekarang kok jadi baik sekarang. Dulu suami saya suka merokok, suka mabuk-mabukan, tapi saya jadi orang baik sekarang. Dulu malas berdoa, tapi sekarang rajin berdoa. Dulu tidak mau lakukan firman, sekarang mau melakukan firman. Dulu tidak mau berikan persembahan misalnya, tapi sekarang sangat mau memberikan persembahan sebagai bagian di mana dia ikut terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus untuk membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kekristenan itu harus diwujudkan. Kekristenan itu harus dinyatakan. Hidup kekristenan itu harus didemonstrasikan, tidak hanya ditulis di KTP. Orang harus melihat sebuah pembaharuan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan kitab Kejadian sampai Wahyu, hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, mereka mewujud nyatakan kekristenan mereka dengan mendemonstrasikan kuasa kehadiran mereka sehingga orang lain tahu bahwa betul-betul itulah nilai kekristenan, bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan ada menyertai mereka. Nah, karakter kita harus diubahkan supaya kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau kita misalnya masih bohongin orang, kita bisnis tapi jual barang KW kita bilang asli, kita nggak akan mungkin jadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak akan mungkin menjadi saksi bagi banyak orang. Kita pinjam uang dan kita tidak misalnya mengembalikan uang yang kita pinjam, kita janji bahkan sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi kita datang ke gereja, kita rajin ke gereja. Saya percaya kita nggak akan jadi saksi bagi teman kita, saudara kita akan menjadi saksi bagi dunia. Ingat, orang luar tidak peduli dengan keaktifan kita ke gereja. Orang luar nggak peduli. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana karakter dan integritas kita. Bagaimana hidup kita yang membawa influence. Firman Allah berkata dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13, jadilah garam dunia, kamulah garam dunia. Fungsi garam itu yang pertama, membawa rasa pada makanan. Fungsi garam yang kedua, Alkitab katakan, adalah menjadi pupuk. Dan fungsi garam yang ketiga adalah secara universal. Garam yang ada di Hotel Bintang 5 sampai yang ada di warung kaki 5 itu rasanya sama. Tetap asin. Firman Allah berkata, jangan perkataanmu hambar karena sudah tidak ada garam dalam hatimu. Perkataan seseorang bisa hambar, ya ngomong asal, ya ngomong tuh nggak ada nilai bobotnya di situ. Itu sudah nggak ada garamnya di situ, kata Alkitab. Makanya tadi saya katakan orang luar tidak peduli dengan keaktifan kita di gereja. Tapi mereka ingin melihat bagaimana karakter Kristus, bagaimana integritas. Ketika Anda diperlakukan tidak adil, Anda tetap memberkati mereka dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika orang lain melakukan kejahatan, Anda tetap berdiri dan melakukan kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu renungkan, sudah berapa lama kita ikuti Tuhan? Apakah kita lahir Kristen? Sudah berapa tahun kita menjadi anaknya? Apakah kita bertumbuh menjadi remaja? Apakah kita bertumbuh menjadi pemuda dan pemudi? Apakah kita bertumbuh menjadi orang yang khusyuk, yang siap diberikan tanggung jawab,
yang lebih besar yang dia akan dipercayakan kepada kita. Kalau ditanya pertanyaan selanjutnya adalah, adakah perubahan yang orang sekitar rasakan oleh hidup kita? Apakah orang bisa tahu bahwa kita berubah? Ataukah orang berkata, orang ini kok nggak berubah-berubah ya? Rajin ke gereja, rajin ibadah, tapi kan nggak berubah-berubah ya? Kalau sampai itu terjadi, maka kita nggak membawa dampak. Orang belum melihat sebuah pertumbuhan, kedewasaan rohani yang ada pada kita. Yang bisa tahu sekarang adalah saudara dan saya. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita, membimbing kita. Apakah orang lain melihat kita bersikap lebih sabar ketika kita diperlakukan dengan hal yang tidak mengenakan? Ataukah kita masih gampang marah? Ataukah kita masih mudah tersinggung dan sulit mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita? Ini menguji apakah kita adalah orang yang sudah bertumbuh dewasa ataukah belum sama sekali. Apakah kita semakin peduli dan berbelas kasihan, berbelas rasa terhadap orang-orang yang secara sosial kurang beruntung dari kita? Apakah kita nolong orang lain? Apakah kita peduli dengan pekerjaan Tuhan, kemudian kita ikut terlibat dalam hal keuangan, dalam hal menabur, untuk melihat pekerjaan Tuhan semakin berkembang? Ataukah kita masa bodoh? Ataukah kita katakan, untuk aku saja tidak cukup, bagaimana kalau saya memberi? Anak-anak selalu menghitungkan tentang dirinya sendiri. Dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Tapi orang dewasa selalu tidak memikirkan diri sendiri, selalu berpikir bagaimana dia berbagi dengan orang lain. Saya percaya bahwa seiring perjalanan kita mengikuti Tuhan, mari tetapkan hati kita untuk tidak ingin menjadi manusia yang sama dari hari-hari kemarin, minggu-minggu kemarin. Tetapkan hati kita untuk tidak menjadi sama dengan manusia yang sama dari tahun-tahun kemarin. Mari kita kikis ego kita, singkirkan kebiasaan buruk, singkirkan dosa yang melekat pada kita. Buang setiap hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan Alkitab berkata, bertumbuhlah. Seperti yang tadi kita bahas pada 1 Korintus 13 ayat 11. Alkitab katakan, Tuhan mau kita bertumbuh supaya kita menghasilkan buah. Karena itu bangunlah komitmen yang sungguh-sungguh untuk sebuah pertumbuhan. Yang kedua, perlu kita mengalami Tuhan secara pribadi, every day, dalam setiap ibadah. Dan yang ketiga, orang harus melihat ada pembaharuan hidup. Orang harus melihat bahwa karakter kita berubah. Orang harus melihat bahwa hidup kita berubah. Orang harus melihat kalau dulunya kasar, sekarang kita bisa ngomong dengan kasih, ngomong dengan lembut. Kalau orang bikin kita jengkel, kita belajar untuk sabar dan percaya bahwa Tuhanlah pembela dan penolong bagi kita. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan, yang diberkati Tuhan, mari tulis di kolom komentar saya, sungguh amat diberkati Tuhan. Bapak di surga, terima kasih pagi ini. Hamba sudah menyampaikan isi hati. Dan biarlah Engkau menerjemahkan ini bagi umat-Mu. Biarlah kami bertumbuh secara dewasa, secara rohani di dalam Tuhan. Supaya kami dipercayakan hal-hal rohani. Kami bukan cuma rajin ibadah. Kami bukan cuma rajin baca firman. Kami bukan cuma rajin berdoa. Tapi kami pelaku daripada apa yang kami doakan. Kami pelaku dari ibadah yang kami lakukan dengan rajin. Kami pelaku dari firman yang Engkau ucapkan kepada kami. Biarlah kami hidup kami berubah, dan orang bisa melihat perubahan pada kami. Tuhan, kami percaya ini tidak terjadi dengan instan, tapi kami mau membangun komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau Roh Kudus akan menuntun kami. Kami mau supaya hidup dalam kami mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kami percaya juga bahwa kami perlu adanya pembaruan hidup yang nyata bagi kami. Orang harus melihat bahwa hidup kami berubah. Orang harus melihat Yesus menyertai kami. Kehidupan kami disertai oleh Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Materaikan firman-Mu. Materaikan firman-Mu. Jadikan firman-Mu guidance dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, sehingga dimanapun kami berada, di dunia marketplace, dunia pelayanan dalam keluarga, orang melihat Tuhan pada kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.